Tim proposisi telah salah besar dalam mengartikan konsep best friend forever sejatinya. Di mana tim proposisi merasa bahwa best friend forever itu adalah di mana kita harus membela teman kita selalu, kita harus mengorbankan kebahagiaan kita selalu. Hal ini adalah pemahaman yang sangat salah. Sadarilah Dewan Juri yang terhormat, konsep best friend forever ini merujuk kepada pemaknaan terhadap suatu hubungan pertemanan yang sangat dekat dan langgeng. Best friend forever tidak hanya peran di mana kita harus mengorbankan kebahagiaan kita sendiri hanya untuk menjaga hubungan itu, atau di mana ekspektasi orang terhadap kita sangat tinggi dalam pertemanan itu. Itu adalah hal yang salah. Orang juga pasti akan mengatakan bahwa konsep best friend forever adalah sebuah hubungan pertemanan yang sangat indah dan terbaik puncaknya dalam konsep pertemanan manusia, karena hubungan ini condong ke dalam simbiosis mutualisme, di mana keduanya akan saling merasa bahagia ketika mampu membantu satu sama lain dengan secara sukarela, bukan karena adanya dalih-dalih terpaksa. Sebelum itu, mari kita masuk ke dalam sanggahan. Tim proposisi mengatakan dengan konsep ini bisa mencegah perkembangan diri yang lebih baik. Hal itu salah, Dewan Juri yang terhormat. Terbukti bahwa saja dengan konsep best friend forever ini justru menjadi alat atau sarana orang untuk mengembangkan kualitas dirinya menjadi lebih baik bersama teman-temannya. Meskipun benar bahwa saja konsep pertemanan ini memang bersifat dinamis, tetapi dengan konsep best friend forever ini tidak menghambat kita untuk berteman dengan orang baru. Dan bahkan bisa saja kita menjalin persahabatan dengan orang lain. Jadi salah ketika tim proposisi mengatakan bahwa dengan konsep best friend forever ini bisa menghambat seseorang untuk menjalin pertemanan yang lebih luas. Status quo saat ini di mana dalam pertemanan remaja banyak menggunakan konsep best friend forever. Kita paham bahwa pertemanan memang bersifat dinamis dan bisa saja berubah. Tetapi pelarangan konsep best friend forever ini tidak adil, apalagi bagi kaum remaja, terkhususnya golongan orang yang bersifat introvert. Mengapa masyarakat mau mengglorifikasi konsep best friend forever? Kedua sisi harus setuju bahwa sosialisasi dalam pertemanan adalah kebutuhan hasrat tiap individu yang sangat wajib sifatnya. Pertemanan atau persahabatan ini membuat mereka lebih bahagia dan senang, apalagi ketika umur persahabatan itu sudah lama. Akan ada keterikatan hubungan emosional antara satu sama lain dengan menggunakan konsep best friend forever, di mana dalam pertemanan itu mereka mulai saling memahami, saling mengerti, dan satu sama lain. Mereka memilih untuk menggunakan konsep best friend forever ini karena keinginan mereka dalam pertemanan, di mana mereka menginginkan pertemanan ini akan bertahan lebih lama, dan perasaan bahagia mereka ketika berada satu sama lain dalam jangkauan best friend forever mereka. Lalu yang kedua, tidak semua orang mampu cocok dengan banyak orang lain, dan akan ada segelintir orang tertentu yang hanya berteman dengan satu atau dua orang saja. Sebut saja seperti orang introvert, di mana mereka harus merasakan kenyamanan yang sangat-sangat tinggi, kecocokan yang sangat tinggi untuk berteman. Karena pertama, tidak semua orang mempunyai hasrat berkenalan yang besar, dan yang kedua, tidak semua orang punya keberanian untuk berteman dengan orang baru. Beban mereka sudah banyak, bukan? Bukankah lebih baik untuk tetap membebaskan mereka menggunakan konsep best friend forever selagi membuat mereka senang, dan bukan mengekang kebebasan mereka untuk memaknai pertemanan mereka? Masuk ke dalam sanggahan bahwa konsep ini menghambat kualitas dan pertemanan seseorang. Dua respon terhadap pernyataan ini. Yang pertama, tidak. Itu tidak akan terjadi. Seseorang akan tetap berkembang sesuai kemampuannya terlepas dari peran ini. Dan yang kedua, even if mereka mempunyai ekspektasi terhadap best friend forever-nya, saya rasa ini adalah sifat alamiah manusia dalam pertemanan jika ia merasa bahwa temannya atau apalagi teman terdekatnya akan membantu ia. Tujuan kami adalah kami ingin aktor yang harus dilindungi ini, yakni orang-orang yang introvert dan mempunyai julukan terhadap pertemanannya yang bertahan lama, agar merasa lebih bebas atas apa yang sedang mereka jalani. Beban pembuktian kita yaitu sisi mana yang akan memberikan kebebasan terhadap pertemanan dan sisi mana yang lebih condong membuat orang merasa bahagia. Masuk ke dalam argumen kami. Mengapa konsep BFF ini dapat dijustifikasi? Parameter kebahagiaannya adalah subjektif. Tidak bisa berekspektasi bahwa semua orang akan merasa lebih bahagia ketika berteman dengan banyak orang. Tidak semua orang akan merasa terkekang ketika dia dibatasi hanya berteman dengan orang-orang itu saja. Apalagi kebahagiaan orang introvert ini adalah
dia tetap berteman dengan teman-temannya yang lama. Dengan glorifikasi BFF itu mengartikan bahwa kita sebagai manusia tidak bisa berjalan sendiri dan pasti akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan konsep BFF ini justru cenderung akan membantu satu sama lain. Ia pasti tidak ingin melihat kawan Arif atau kompaknya mengalami kesusahan. Sebut saja contohnya si Glenn, merupakan anak yang introvert dan ia condong tidak berani berteman dengan orang baru dan hanya ada 2 orang yang merupakan temannya. Dan pertemanan mereka cukup kompak hingga 3-4 tahun. Mereka pribadi sering menganggap pertemanan mereka adalah pertemanan abadi dan hanya mereka bertiga yang bisa memahami ketiga mereka satu sama lain. Konsep BFF ini tidak serta-merta didapat dalam waktu yang singkat karena ada pengalaman, momen yang telah mereka lalui dalam jangka waktu yang lama sehingga merasa ada kecocokan atau kekompakan satu sama lain di antara mereka. Lalu masuk ke dalam argumen kami yang kedua. Konsep BFF ini justru membuat orang merasa bahagia, di mana ada perasaan bahwa pertemanan mereka sudah berjalan lama dan tetap dekat. Sebut saja contohnya dua orang aktor yang bernama Vincent dan Desta yang bersahabat lebih dari 20 tahun dan masih saja terlihat bahagia dan bahkan sukses bersama. Di mana mereka pasti akan merasa, wah, saya dengan teman akrab saya atau BFF saya sudah bersahabat lebih dari 20 tahun. Dan lihat apa reaksi orang terhadap BFF ini. Sangat positif. Di mana orang merasa bahwa pertemanan mereka sangat keren, menjadi contoh atau menjadi patokan dalam sebuah pertemanan mereka sebab pertemanan mereka telah berjalan sangat awet. Ketahuilah sangat salah jika kita menyesali glorifikasi terhadap konsep BFF ini. Sebab hal ini justru akan memberikan dampak yang baik kepada kita. Kita sepakat bahwa pertemanan akan bagus jika dalam pertemanan itu akan ada rasa saling membantu, rasa saling menyayangi satu sama lain. Apalagi pertemanan itu berlangsung dengan lama. Oleh sebab itu, kami menolak dengan tegas musuh perdebatan kali ini dan saya mengatakan saya bangga menjadi tim oposisi. Terima kasih.